Halo Sobat Prestasi, Saya Ibra Jurnimanta Tarigan. saya Ekel Gitarnanda Tarigan. Saya Dio Karnel Sembiring. Kami dari SMP Santa Maria Kabanjahe. Kami adalah salah satu perwakilan dari Sumatera Utara untuk opsi IPS tingkat nasional. Penelitian kami kali ini berjudul Peran Griten sebagai Pengikat Kekerabatan dalam Kebudayaan Suku Karo. Video presentasi ini akan dibagi menjadi 5 bagian, yaitu pendahuluan, landasan teori, metode penelitian, pembahasan, dan penutup. Pandemi COVID-19 telah memaksa semua orang dari kota sampai ke pelosok desa memasuki era digital 4.0. Setiap orang harus belajar menggunakan teknologi khususnya smartphone. Orang tua dan anak-anak harus belajar mengoperasikan dan mengenali berbagai aplikasi yang terdapat di dalam smartphone tersebut, seperti Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, dan YouTube. Akibatnya, pola komunikasi pun perlahan-lahan berubah. Relasi antar anak dengan orang tua, relasi antara yang satu dengan yang lain juga berubah. Apa yang sudah lama dibicarakan banyak peneliti semakin nyata. Manusia semakin didikte oleh teknologi. Relasi manusia berkutat pada like dan komen. Status sosial ditentukan oleh jumlah followers dan subscriber. Karena itu, munculnya gagasan Society 5.0 adalah untuk mengembalikan posisi manusia sebagai fokus dalam kemajuan teknologi. Teknologi harusnya hadir untuk membantu manusia untuk menyelesaikan persoalan-persoalannya, termasuk dalam masalah sosial dan juga budaya. Jauh sebelum era digital ini, suku Karo sendiri sudah punya sistem kekerabatannya yang terwujud dalam Rakut Sitelu, Tutur Siwaluh, dan Perkade-kade 10.2 tambah Sada. Sistem kekerabatan ini juga semakin kuat karena termanifestasi pula pada rumah adat, jambur, dan griten. Tapi sayang sekali, dengan gempuran budaya luar seperti budaya Korea, lewat media sosial, budaya setempat semakin asing bagi generasi muda seperti kami. Karena itu, kami ingin meneliti sistem kekerabatan tersebut secara khusus pada Griten. Ada 3 alasan mengapa kami memilih Griten. Yang pertama, Griten adalah salah satu identitas budaya suku Karo. Yang kedua, Griten memiliki nilai sosial budaya. Dan yang ketiga, Griten asli semakin sulit ditemukan. Kami memilih Desa Lingga sebagai tempat penelitian karena desa tersebut adalah desa budaya. Rumusan masalah sekaligus tujuan penelitian ada 2, yaitu yang pertama, bagaimana perbedaan dan perkembangan Griten di Desa Lingga, dan yang kedua, bagaimana peran Griten dalam membangun kekerabatan masyarakat Karo di Desa Lingga. Suku Karo merupakan salah satu suku yang tersebar di beberapa wilayah, seperti Aceh Tenggara, Kabupaten Karo, Kabupaten Dairi, Kabupaten Simalungun, Kabupaten Deli Serdang, Kota Medan, dan Kota Binjai. Suku Karo menganut budaya patrilineal dan mengenal marga. Di Karo ada dikenal istilah marga silima, yang berarti 5 marga, yaitu Binting, Karo-Karo, Perangin-angin, Sembiring, dan Tarigan. Masing-masing punya submarga, dan total keseluruhan adalah 84 submarga. Sistem kekerabatan suku Karo bertumpu pada Rakut Sitelu, yaitu Kalimbubu atau pihak pemberi istri, Anak Beru atau pihak penerima istri, dan Senina atau keluarga inti satu marga. Turunan dari Rakut Sitelu adalah Tutur Siwaluh, yaitu Sukut, Senina, Senina si Pemeren, Senina si Paribanan, Kalimbubu, Puang Kalimbubu, Anak Beru Menteri. Jadi, dalam hubungan kekerabatan masyarakat Karo, setiap punya posisi masing-masing yang jelas, dan akan lebih jelas lagi tampak dalam Perkade-kadean 10.2 tambah Sada. Griten adalah rumah kecil dengan bawah terbuka berukuran 2,5 meter kali 2,5 meter. Griten berfungsi untuk menyimpan tulang belulang seorang yang dianggap terhormat atau punya jasa bagi masyarakat Karo. Struktur bangunan terdiri dari 6 bagian, yaitu pajuk-pajuhan, sangka manuk, rancang, kepala lembu, ayo-ayo, dan ukiran. Di bagian terbuka, masyarakat biasanya memanfaatkannya sebagai tempat berkumpul atau tempat sekedar bersantai. Kita sekarang hidup di era dengan perkembangan teknologi yang luar biasa. Kita tidak bisa mengelak darinya, tetapi tidak boleh pula kalah dan tunduk. Karena itu, kita harus berkolaborasi dengannya untuk mencapai kehidupan yang lebih baik, termasuk dalam hal sosial dan budaya. Teknologi seperti Artificial Intelligence dan Internet of Things dapat dimanfaatkan untuk melestarikan budaya. Media sosial dapat dipakai untuk menyebarkan informasi terkait nilai-nilai tradisional. Bahkan, di masa depan, konsep metaverse dapat dipakai untuk memperkenalkan budaya lokal secara lebih nyata. Artinya, kita menemukan titik temu antar virtual dan nyata. Inilah yang diharapkan dari Society 5.0. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus.
kemudian dilakukan tanggal 20 Juli sampai 7 Agustus 2022 di Desa Lingga dan dilanjutkan kembali pada tanggal 20 sampai 31 Oktober. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Yang pertama observasi, dokumentasi, dan wawancara. Dan untuk mengecek keabsahan data dilakukan triangulasi. Informan dalam penelitian ini yaitu yang pertama Simpai Sinulingga, yang kedua Cerdik Buru Tarigan, yang ketiga Muhammad Yahmin Sinulingga, dan yang keempat Serpis Ginting. Metode pengolahan data, penelitian bersifat deskriptif dan kualitatif, meliputi yang pertama reduksi data, yang kedua penyajian data, dan yang ketiga verifikasi dan kesimpulan. Desa Lingga merupakan salah satu desa wisata di Kecamatan Simpang 4, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Di desa ini masih ada beberapa rumah adat yang sudah berusia sekitar 250 tahun dan dihuni sekitar 6-8 keluarga yang masih memiliki hubungan kekerabatan. Selain rumah adat, ada pula jambur, kantur-kantur, sapo ganjang, lesung, museum lingga, dan juga griten. Jika dilihat sekilas, ada banyak griten atau yang mirip griten di sepanjang jalan desa atau disebut jambur-jambur oleh Cerdik Tarigan. Menurut tokoh adat Muhammad Yahmin, perubahan itu terjadi sejak tahun 70-an. Sejak itu muncul pembangunan dengan bahan dasar batu atau beton. Menurut Cerdik Tarigan, Griten Tarigan sudah berusia sekitar 100 tahun. Di dalam Griten ini terdapat 2 peti dan masing-masing terdapat 2 pasang belulang suami dan istri. Orang tua Cerdik Tarigan dan saudara-saudaranya kurang akur sehingga Griten Tarigan ada 2, yang satu di kampung dan satu lagi di ladang. Seingat Cerdik Tarigan, keluarga mereka sudah lama tidak berkumpul bersama untuk ziarah atau menguras atau membersihkan tulang-tulang tersebut. Sekarang, siapa saja boleh datang sesukanya jika ingin ziarah. Di dalam Griten Tarigan tersebut, terdapat seonggok bunga yang sudah layu di atas peti, dan Cerdik Tarigan tidak tahu siapa yang berkunjung ke tempat itu. Secara keseluruhan, bangunan selain lantai bawah dan pagar masih asli. Sejauh pengamatan peneliti, Griten Tarigan sudah kurang terawat. Di bagian tempat penyimpanan tulang belulang, terdapat banyak kotoran burung. Warnanya sudah pucat, atap atau ijuk sudah ditumbuhi lumut dan tumbuhan paku. Pagarnya juga sudah hancur. Cerdik Tarigan mengatakan, itu karena Griten tepat di persimpangan jalan, sehingga kerap tertabrak mobil atau angkutan. Selanjutnya, kebanyakan keturunan yang punya Griten sudah tidak tinggal di kampung. Griten sejatinya adalah tempat tulang belulang dari seseorang yang dianggap terhormat atau berjasa bagi keluarga dan masyarakat. Griten asli terbuat dari kayu, ijuk, dan bambu. Kalaupun terdapat batu di bagian fondasi, itu adalah batu alam. Karena itu, pada Griten asli, kita tidak akan menjumpai paku atau kawat. Secara struktur bangunan, Griten bisa saja berbeda-beda di antara keluarga dan desa, baik dari segi ukuran maupun desainnya. Muhammad Yahmin mengatakan, setidaknya ada 3 faktor yang membuat perbedaan: kemampuan seni tukang, ekonomi keluarga, dan tokoh yang hendak dimasukkan ke dalam Griten. Akan tetapi, semua itu sekarang sudah berubah. Dari segi bahan bangunan, Griten sekarang khususnya di Lingga sudah memakai batu dan fungsinya mirip seperti kuburan. Muhammad Yahmin mengatakan, hal itu terjadi karena keluarga sudah tidak tinggal di desa, upacara adat membutuhkan biaya yang besar, dan kini Griten sudah tidak sesuai dengan ajaran agama. Muhammad Yahmin mengatakan tujuan Griten adalah untuk trombo, yaitu supaya keturunannya tahu leluhurnya, dan hubungan kekerabatan keluarga makin erat. Muhammad Yahmin dan Serpis Ginting selaku kepala desa merasa Griten ini perlu dilestarikan karena Griten adalah warisan budaya. Griten adalah salah satu bentuk warisan budaya Karo yang dapat mengeratkan kekerabatan di antara keluarga dan masyarakat Karo. Tulang belulang yang dapat dimasukkan ke dalam Griten seharusnya meliputi kepala dan tulang siwaluh, yakni 4 tulang tangan dan 4 tulang kaki yang mewakili arah mata angin. Griten asli semakin jarang ditemukan karena pengaruh agama, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Griten tidak lagi hanya tempat untuk orang-orang berpengaruh. Kesibukan masing-masing anggota keluarga membuat Griten terlupakan. Para tokoh adat harus menyampaikan kepada masyarakat pentingnya melestarikan Griten. Sebab itu, memuat nilai kekerabatan, Rakut Citeluh, Tutur Siwaluh, dan Perkadang-kadang 10-2 tambah sadar. Pemerintah bersama lembaga pendidikan dan kebudayaan dan Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif harus gencar dalam usaha pelestarian Griten. Dalam pendidikan, dengan kurikulum Merdeka saat ini, sekolah dapat menjadikan Griten sebagai salah satu proyek sekolah agar para peserta didik mengambil peran dalam pelestariannya. Selain itu, gereja Katolik juga dapat terlibat, seperti yang sudah dimulai pada rumah adat. Terakhir, para influencer, YouTuber, atau para pegiat media sosial Karo seharusnya lebih aktif, terlibat dalam pelestarian dan penyebaran nilai-nilai budaya Karo, khususnya mengenai Griten. Sekian dari kami, terima kasih, bujur, maju ajwa.